Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan dan diagungkan. Kita sangat bersyukur karena Tuhan memberi kita talenta atau karunia kata orang. Dan kita sangat bersyukur karena saya dapat rasakan bagaimana hidup tidak ada talenta dalam gereja. Okay? Mula-mula saya melayani dalam daerah penginjilan, saya sampai di gereja itu. Dan pada pagi Ahad, zaman itu memang kalau orang kebaktian, pastor mesti pakai necktie. Baju putih lagi, panjang lengan. Dan pelayan-pelayan pun sama. Leaders lah sekarang. 5 minit sebelum kebaktian mula, datang satu pelayan dengan saya ataupun seorang leaders itu, Pastor, boleh kamu pimpin? Dan main gitar. Orang ingat, pastor pasti pandai main gitar. Saya dah ambil gitar, holo gitar itu dan saya petiklah. Saya hanya tahu chord E. Waktu saya tidak tahu apa lagi chord, saya kasih slowkan petikan gitar, saya kasih besarkan suara saya nyanyi, baru tahu. Dan begitulah rasa-rasanya bagaimana tidak ada talenta dalam gereja. Okay? Saya pimpin, saya main gitar, saya doa pembukaan, saya khotbah, saya bawa perjamuan Tuhan, saya doa penutup. Ya ampun, luar biasanya Tuhan. Nah, sangat bersyukur kepada Tuhan itu sebabnya satu-satu hal. Kekuatan saya untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Ada satu gerakan Tuhan pada masa-masa ini, yaitu gerakan kebangunan rohani. Di mana api kebangunan rohani itu mulai digerakkan. Oleh siapa? Oleh generasi muda. Generasi muda saya rasa dalam lingkungan Clement di orang inilah. Generasi itu. Dan mereka mulai bergerak. Pergi ke kampung ini. Dari setiap kampung dia panggil semua ketua muda-mudi. Dan untuk bergerak menyampaikan bahwa akan ada pekerjaan Tuhan. Dan anak muda, orang kata generasi muda, tetapi saya tengok lingkungannya dalam umur masih dalam sampai 40 lah ke bawah. Dan itu yang mulai bergerak pada masa ini. Dan sasarannya nanti apa? Sasarannya ialah akan ada kebangunan rohani yang tidak berkesudahan dalam negeri ini. Dan juga akan ada kebangunan rohani yang besar. Itu sudah dinubuatkan, sudah berabad-abad yang lalu. Waktu saya masih muda, waktu umur dalam lingkungan 10-8 tahun sudah dinubuatkan. Waktu umur saya masuk tingkatan, dinubuatkan lagi. Waktu umur saya masuk 20-an, dinubuatkan lagi. Dengan tepat bahwa generasi muda inilah yang akan melihat dan melakukannya. Amin. Luar biasa Tuhan. Adakah firman Tuhan, adakah nubuat itu main-main? Nubuatan tidak pernah main dan tidak pernah tersasar. Selalunya apa yang diucapkan Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh orang yang dipakai Tuhan, selalunya akan terjadi pada waktunya. Bukan satu orang. Banyak-banyak pendoa dalam negeri ini sudah mulai satu persatu mulai lantangnya suara. Tuhan akan memakai generasi muda. Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Dan itu yang kita lihat dalam masa-masa sekarang. Dan saya pun tidak mau bahwa umat BM Grace ini ketinggalan karena sudah juga dilaungkan bahwa BEM Grace
akan menerajui gerakan itu. Haleluya. Ya, haleluya Tuhan. Sangat-sangat beruntung ada di sini pada hari ini. Nah, pada 15 hari bulan 4 ini adalah hari apa itu? Apa nama dia? Easter Day. Hari Ahad, Easter Sunday. Oke. Karena ini. Ya pada hari 15 tuh. Siapa yang boleh berpuasa, silakan berpuasa. Dan pada malam itu pada pukul 7, kita datang buka puasa di upper room. Kalau upper room tidak cukup, kita buka puasa di sini. Kata Elder Thomas. Kata Elder Thomas. Nah, pada hari Jumat 15 itu, ya berpuasalah. Dan siapa yang tidak pernah berpuasa, mungkin ini peluang karena ini bulan Ramadan. Ya, kita ikut puasa. Karena ini style teknik yang baru yang saya dapat. Setiap kali bulan Ramadan orang berpuasa, orang Kristen pun puasa. Karena tidak bagus juga kamu makan chicken wing, sayap ayam panggang di office kan. Nanti orang marah kamu lagi. Tetapi pada waktu petang, waktu orang buka bazar, kita yang orang pertama berdiri di depan bazar dan kita belilah. Haleluya. Dan itu yang bagusnya. Dan pada 15 hari bulan, mari kita ikut serta. Dan siapa yang tidak dapat berpuasa pun, datang juga ikut serta buka puasa. Kalau kita tidak puasa, kitalah manusia yang paling depan di meja buka puasa itu. Kita kasih knockdown Elder Thomas, sana kau. Kita di depan-depan chicken wing. Oke, apa sayap ayam yang digoreng. Pada hari itu, ya. Begitulah programnya dan kita ready dan sangat-sangat bersyukur. Nah, mari saya membawa kita dalam bagian firman Tuhan yang bertajuk Yesus mampu memulihkan. Ada di sini kan? Ada? Ada? Oke. Karena ada orang kalau dengar cakap dia tidak paham. Kalau dia tengok baca dia paham, sangat-sangat paham. Itu generasi YouTube. Oke. Generasi YouTube. Generasi teknologi handphone. Oke. Haleluya. Kalau tidak ada handphone sekarang macam mana mau sebut? Kalau kamu tidak ada handphone sekarang kena marah. Tahu? Dulu kalau kamu ada handphone, orang marah kamu. Apa dia sibuk dengan handphone? Dia mau show handphone dia karena dia seorang saja ada. Tetapi dia hanya ada line di bandar saja. Di luar Satok nih, no signal. Tidak ada apa nama dulu tuh? Tidak ada. Dulu mula-mula orang pakai handphone tuh. Kalau sudah di luar kawasan dia tidak ada signal, apa yang sebutan zaman itu. Nah, inilah zaman-zaman yang seperti ini. Yohanes 5 ayat 4 sampai 9. Yohanes 5 ayat 4 sampai 9 saya baca bagi kita. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan ini kisah, kalau kamu pernah ikut sekolah minggu, kamu tahu benar ataupun tahu, sangat-sangat paham cerita ini. Bahwa di Israel itu, dikatakan dekat
gerbang domba, salah satu gerbang masuk di Yerusalem. Ada 12 pintu. Dan di sana ada sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. Dan di sana banyak orang yang sakit terbaring karena kolam itu ada keajaiban. Dari masa ke semasa, tiba-tiba kolam itu bergoncang sendirinya air. Siapa yang pertama kali terjun, apapun penyakitnya sembuh. Itu banyak kali terjadi. Itu sebabnya semua orang sakit datang sana. Penyakit ini tidak dapat disembuh dan kesimpulan terakhir ialah kolam Bethesda. Dan ini yang terjadi dalam kisah ini. Dan Yesus datang ke sana pada suatu masa perayaan. Dan dia melihat ada seorang yang terbaring di sana. Ternyata orang itu 38 tahun sakit dan menunggu untuk berebut masuk dalam kolam itu. Dan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Lalu orang itu berkata, tidak ada orang yang tolong saya untuk turun. Sementara saya untuk pergi ke sana ada orang lain masuk dan sembuh. Dan Yesus berkata kepadanya, bangunlah dan angkatlah tilammu. Dan pada masa itu juga dia bangun dan berjalan. Luar biasa Tuhan. Nah, yang pertama di sini ialah Yesus mampu memulihkan engkau dari sakit penyakit. Yesus mampu. Banyak orang dalam sakit penyakitnya kadangkala sukar untuk disembuhkan. Nah, pada hari ini kita lihat bahwa Yesus mampu. Yesus ini seorang yang memang dia Tuhan dan dia mampu. Lalu, apapun sakit penyakitmu pada hari ini, datang kepada Tuhan. Beritahu Tuhan, Tuhan, sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Kadangkala kita tidak percaya bahwa Allah mampu menyembuhkan. Tetapi banyak sekali bahwa di mana saya lihat bahwa Tuhan mampu menyembuhkan apapun jenis penyakit. Lalu pada pagi ini, biarlah kita datang kepada Tuhan. Beritahu Tuhan, Tuhan, penyakit saya ini sembuhkan. Mudah saja kan? Sangat mudah. Karena Tuhan berkata kepada orang ini, bangunlah dan angkatlah tikar tilammu. Oh, dia bangun dan berjalan. Padahal 38 tahun dia sudah sakit. Dan pada hari ini, penyakit apapun kamu, saya rasa Tuhan senang saja sembuhkan. Saya mau begini, bahwa setiap pribadi kita mulai pada hari ini, hidup dengan bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan. Ada satu masalah gereja pada zaman saya, pada dahulu kala. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan boleh menyembuhkan. Tetapi ada orang yang percaya bahwa Yesus boleh menyembuhkan. Letak tangan atas orang sakit sembuh. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan ini, Yesus itu memang menyembuhkan. Memang menyembuhkan. Mungkin hari ini engkau berdoa tidak sembuh. Besok kau berdoa mungkin tidak sembuh. Tetapi kau terus percaya dan berdoa, Tuhan sembuh. Kalau bukan zaman sekarang, bila lagi kita mau melihat pekerjaan Tuhan? Amin. Saya mau generasi ini, ataupun semua orang yang dalam gereja Tuhan, percaya bahwa Tuhan boleh menyembuhkan segala penyakit. Kita tidak mau hidup dan bahwa Yesus mungkin mau dan mungkin tidak. Itu salah. Yesus boleh menyembuhkan segala penyakit. Itu iman, itu pahaman, itu dasar di mana kita berdiri. Sebagai orang Kristen pada zaman sekarang ini,
dan generasi yang akan melakukan pekerjaan kebangunan rohani. Ataupun orang sudah beritahu kami waktu umur saya 20-an bahwa generasi itu nanti akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu di negeri ini. Kami pikir bahwa pada zaman kami pekerjaan Tuhan sudah besar sangat tuh. Di mana orang pergi di gunung murut. Di mana orang pergi di gunung doa dan orang melihat ada api, ada bintang, ada apa pekerjaan Allah. Di mana air di dalam botol mineral jadi minyak masak. Di mana beras lun bawang tuh. Beras apa nama dia? Beras adan. Beras lun bawang orang kata itu yang sudah dituai dan lalu disimpan dalam tong. Dan itu menjadi tepung. Beras itu hanya besar ini saja tong dia. Dan minyak air itu juga sebesar botol ini juga. 200 orang naik gunung dan air menjadi minyak masak dan beras menjadi tepung. Tuhan suruh mereka membuat kue. Dan mereka membuat kue itu 200 orang makan tidak habis. Tepung dan minyak masak yang air yang jadi minyak itu dibawa ke kampung. Mereka membuat kue satu kampung makan tidak pernah habis. Itu pekerjaan Allah pada zaman kami. Tetapi yang Tuhan janji pada generasi ini, Dia berkata bahwa mereka akan lihat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu di negeri ini. Yang itu Tuhan kata tidak besar. Yang kali inilah yang lebih besar. Kata Tuhan. Dan biarlah generasi ini mulai. Biar hati kamu kembang. Biar pikiran kamu steady. Dan biarlah mental kamu mental seorang pembuat mukjizat. Kalau mental kita tidak seperti itu, kita akan mau KO. Seperti seorang pemimpin pujian. Setiap kali kamu pimpin pujian, kamu harus meletakkan satu mental bahwa kamu adalah seorang jago pada hari itu. Kau mau buat apa, kau jago. Dan itu mental seorang pemimpin pujian. Kalau engkau tidak ada mental seperti itu mulai pada pagi ini. Letakkan mental itu dalam pikiranmu bahwa waktu engkau pimpin pujian, engkau seorang jago. Mana-mana saja jago. Oke, luar biasa. Nah, ini pekerjaan Tuhan. Apapun sakit penyakit sembuh. Ini yang dikatakan oleh pekerjaan oleh firman Tuhan ini. Yesus mampu memulihkan. Dan kita melihat bahwa Tuhan mampu. Tuhan mampu memulihkan sakit penyakit. Yang kedua, Tuhan mampu memulihkan masalahmu. Dan yang ketiga, Tuhan mampu memulihkan pergumulanmu. Ada di sini kan? Ada. Masalah dan pergumulan, kelucu dengar dia. Masalah itu ialah hal-hal yang memang buat masalah dengan kamu. Kamu mau buat ini, ada tantangan. Kamu mau maju di sini, ada lawannya. Kamu mau bergerak di sini, ada orang menyekat kamu. Kamu mau naik pangkat, ada orang turunkan kamu dan CO-kan kamu. Itu masalah. Dan Yesus mampu memulihkan masalah. Kecuali engkau tidak mau berjuang. Untuk naik pangkatkah? Untuk naik tarafkah? Kecuali. Saya pernah begini. Waktu saya sekolah Injil di Miri, ada satu orang datang kepada saya. Dia datang di sana. Dia kata bahwa dia ada saingan untuk naik pangkat jadi manajer di hotel. Hotel. Boleh doa untuk saya kah? Oke, doa. Dalam nama Yesus, Tuhan, tolong. Tetapi saingan dia itu orang yang paling licik, pandai sangat.
Dia bodek CEO, dia bodek semua manajer department lain, dia bodek semua, sampai WB dia bodek. Dan dia hampir menang orang yang lawan dia. Dan yang minta doa ini nampaknya makin tipis. Tetapi Tuhan itu memang mampu. Karena kita bawa masalahnya kepada Tuhan. Yang orang itu bawa dia punya masalah kepada WB, kepada CEO, kepada manajer-manajer lain, kepada administrasi. Admin, orang kata zaman sekarang. Kepada manajemen. Kita bawa hal dia ke surga satu kali. Langsung ke surga. Dan saingan dia 2 hari sebelum pemilihan dibuat, saingannya pengsan dan akhirnya dikatakan bahwa orang yang muda pengsan tidak boleh jadi manajer di hotel ini. Dan out. Lawan dia sudah out. Satu-satunya calon. Nah, yang doa yang kita bawa ke surga tuh. Dan Yesus mampu memulihkan. Dan kalau engkau pada hari ini, banyak hal yang seperti ini, engkau mau naik gaji, tidak mau menaikkan, beritahu Tuhan. Tuhan, saya mau naik gaji ini. Adakah Tuhan mau peduli? Adakah Tuhan mau berurusan dengan itu? Tuhan sangat mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Karena Tuhan mau berurusan dengan engkau, dengan seperti kamu, dengan anak-anak kamu yang sudah kawin lah. Yang belum kawin, belum ada anak, itu tahu macam mana tuh. Kamu berurusan dengan anak kamu mau anak kamu pandai macam ini. Dan Tuhan pun mau macam itu. You datang bawa kepada dia, beritahu dia, ini Tuhan. Nih. Oke, Tuhan akan datang dan dia berurusan. Ada saja. Masa COVID datang pun masalah seluruh dunia. Tetapi dalam masalah seperti ini pun, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan doa-doa yang tidak pernah dijawab berabad-abad. Tahu? Berabad-abad. Ada orang mau keluarkan duit dari akaun satu ke WSP. Tidak dapat. Karena itu memang tidak boleh. Umur 55 tahun baru boleh. You pergi gertak orang di KWSP pun tidak ada guna. Dia akan panggil polis tuh. Kalau you makin mau gertaknya, dia panggil polis Songimang tuh. Baru kau tahu tinggi rentanya langit. Polis Songimang datang. Siapa yang cari gaduh di sini tadi? Aduh, saya sudah lihat bagaimana polis Songimang datang. Orang begaduh di Timberland waktu saya mau mula kawin dengan istri saya mau ambil dia balik kerja di sana. Orang begaduh tidak puas, begaduh sama sendiri, begaduh dengan nurse, begaduh dengan doktor. Satu kali muncul polis Songimang. Saya tengok mereka ditangkap. Saya pikir Samsung itu paling berani, ternyata tidak berani. Mak mereka yang paling berani. Mak mereka itu seperti beruang harimau yang memang ganas. Tapi polis yang mau tangkap mak mereka. Wih, luar biasa. Satu tangan boleh terangkat. Aduh, saya kata luar biasa juga orang. Nah, kalau kita gertak KWSP pun, dia akan panggil polis. Tetapi karena banyak orang sudah berdoa kepada surga, COVID datang, terpaksa dikeluarkan KWSP. Tahu yang ada KWSP lah. Susahkah bagi Tuhan? Tidak susah. Lalu pada hari ini, apapun masalahmu, bawa kepada surga. Amin. Bawa kepada surga, baru cakap dengan manajer. Karena Yesus mampu memulihkan. Semua hal harus dibawa kepada Tuhan. Bawa kepada Dia. Karena kita harus belajar bagaimana untuk berjalan dan hidup dengan Tuhan pada hari ini. Karena kita lihat di sini, orang tidak dapat disembuhkan karena mereka berebut untuk terjun dalam kolam. Tetapi waktu Yesus datang tidak perlu terjun dalam kolam. Dia berkata, bangunlah dan berjalanlah. Dan orang itu sembuh.
Dalam masalah apapun, mungkin masalah kamu sudah berabad-abad, tetapi bawa kepada Tuhan. Ada waktu yang tepat Tuhan datang dan Dia menolong kamu. Saya sudah melihat banyak pekerjaan, keajaiban terjadi. Keajaiban demi keajaiban. Tapi Tuhan buat. Satu kali saya mau pergi makan di bawah, apa nama itu? Peace and Furious. Tapi ya kan, kalau tengah-tengah bulan kadang-kadang tak ada budget tuh. Ya paham. Semua paham. Saya tahu semua paham. Tetapi Tuhan mau tahu isi hati kita. Tiba-tiba satu kali ada satu orang datang edar itu kupon. Nah ini kupon makan di bawah sana. Oh ya kah? Baru kata mau, tapi Tuhan sudah awal-awal buat kupon. Karena Tuhan mampu, amin. Tuhan mampu. Nah, luar biasa Tuhan. So anak-anak muda yang belum ada pengalaman dalam hidup, hari ini beritahu Tuhan apa yang kau mau. Amin. Beritahu Tuhan apa yang kau mau. Jangan tak beritahu Tuhan. Tuhan saya mau ini. Tuhan saya mau begini. Dan Tuhan akan tolong kamu. Saya dengan istri saya dulu waktu mau beli rumah itu, loan tidak sampai itu. Tapi karena ada orang tidak dapat untuk penuhi loan dia, nama kami diletak di sana. Letak saja. Company itu letak aja nama kami sana, tahulah macam mana dia letak. Tapi kami tidak mau bahwa istri saya kata saya mau kona juga. Dan akhirnya orang kata bahwa ada kona sini. Dan Tuhan bagi. Ya walaupun rumah itu ya setengah budget, setengah budget home lah katanya. Tapi ya Tuhan mampu. Okay? Apapun masalah kamu, Tuhan mampu memulihkan. Yang ketiga, Tuhan mampu memulihkan pergumulanmu. Apa pergumulan? Apa hal yang membebankan engkau selama ini? Ada hal-hal yang membebankan kita. Dan itu kita bawa juga kepada Tuhan. Karena Dia dengar, Dia tunggu, Dia mengerti. Dia dengar, Dia tunggu, dan Dia mengerti. Pergumulan yang kau ada. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap anak muda pasti ada pergumulan. Dan Tuhan, Yesus mampu memulihkan. Apa pergumulan? Apa yang membebankan pikiranmu? Apa yang membingungkan engkau selama ini? Apa yang membuat engkau rasa tidak kuat? Apa yang membuat engkau rasa tidak mampu? Apa yang membuat engkau kurang bersukacita? Dan itu yang kita bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Yesus. Karena Yesus mampu memulihkan. Dan biarlah pada hari ini, katakan kepada Yesus, Yesus saya terbeban dengan hal ini. Hal ini saya mau selesaikan dalam hidup saya. Dan engkau akan terkejut lihat bagaimana Tuhan datang dan menyelesaikan. Itulah Tuhan. Itulah Yesus. Dikatakan Yesus datang kepada orang itu. Dan saya juga percaya Yesus juga datang kepada saudara dan saudari kepada kita semua. Yesus yang datang. Lalu saya percaya bahwa Tuhan dengan dengan kemampuan Dia mampu memulihkan, menyelesaikan pergumulan kita. Ada orang hidup dalam pergumulan yang cukup berat. Tetapi biarlah pada hari ini
kita bawa kepada Tuhan. Kecuali Tuhan tidak tolong kita, apa boleh buat? Amin. Kecuali Tuhan tidak mau tolong kita. Waktu kita masuk surga, kita tanya, itu pertama kali. Waktu malaikat sambut kita, tanya Yesus, kenapa kau tidak tolong saya? Oh. Ya, begitulah kita lihat. Yesus mampu memulihkan. Lalu pada hari ini, biarlah kita perhatikan bahwa Yesus Tuhan yang mampu. Nah, biarlah setiap pribadi, karena gereja BM Grace dalam sasaran pada tahun ini, hujung tahun ini jemaat kita akan berganta. Itu apa? Deklarasi kita. Dan biarlah pada hari ini kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan beri kemampuan, biar Tuhan mengurapi, dan saya dan saudara mampu membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Indah sekali, indah sekali. Karena Yesus yang memampukan, Yesus yang melakukan, Yesus yang memungkinkan. Dan biarlah kita lihat bagaimana Allah melakukannya. Indah sekali, indah sekali. Lalu biarlah pada hari ini, sesuai dengan kekuatan Tuhan, saya mau istiharkan bahwa Tuhan melakukan pekerjaan itu dalam setiap pribadi kita. Dan kita juga mau berdoa pada hari ini, supaya bangunan di Desa Wira itu dapat dimulai pada tahun ini juga. Amin. Ada sedikit lagi urusan untuk diselesaikan dan mulai. Dan kalaunya mulai itu tidak lama. Tuhan akan melakukan. Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang memungkinkan. Tuhan yang dapat membuatnya bagi kita. Haleluya. Sekali lagi, saya yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi setiap pribadi kita. Dan kita mempunyai ada beberapa kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Urapan kepimpinan, urapan pujian penyembahan, urapan penginjilan. Kita mulai berdoa bagi daerah penginjilan yang gereja kita tanggung, dan kita lihat bahwa mereka mulai menuai hasil. Ada yang dibaptis setiap hari dan ada juga yang terima Tuhan. Indah sekali. Dan biarlah pada hari ini kita mau urapan itu mengalir kepada setiap pribadi. Setiap pribadi, setiap orang yang Tuhan panggil. Dan khasnya bagi barisan pujian penyembahan. Barisan pujian penyembahan. Saya rasa pasti ada orang yang rindu untuk menjadi pemimpin pujian, menjadi vokal, oke? Ada yang rindu, Ada yang rindu. Ataupun kamu dipaksa untuk pimpin pujian di tempat asal kamu. Ya ampun, itu cukup menyakitkan. Amin. Ada orang seperti itu di sini? Ada? Di tempat kamu, sebelum kamu datang di sini, kamu dipaksa untuk pimpin pujian? Ataupun jadi backup sing ada? Adakah? Oh, ada? Boleh angkat tangan ya? Berani sedikit? Angkat tangan dulu. Siapa yang dipaksa? Ada? Ada? Tidak apa? Saya tahu tuh. Karena begini. Mulai hari ini, Tuhan yang ajaib, yang luar biasa ini, sesuai dengan segala urapan, Tuhan akan mulai menyerapkan itu dalam diri kamu. Dan kamu akan bangun pagi dan keyakinan kamu mau pimpin pujian. Dan ada ide bagaimana untuk pimpin pujian. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau berani lagi, kamu minta dari Tuhan. Tuhan bolehkah bagi suara bagi saya mengalahkan Siti Nurhaliza? Adakah?
Ada yang lebih berani seperti itu? Coba minta. Orang sakit ini tidak minta, tetapi dia disembuhkan dengan mudah saja. Tuhan Yesus tidak datang. Saya letak tangan di atas kamu dan kamu sembuh. Tidak ada. Bangun dan berjalanlah. Angkatlah tilammu. Waduh, dia angkat tilam dan sembuh. Dan untuk memberi bekal kepada engkau, itu mudah bagi Tuhan. Sekali lagi, ini zaman-zaman yang apa? Zaman-zaman di mana Tuhan akan melakukan pekerjaan Dia. Akan terjadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak masuk akal juga. Tuhan akan membangkitkan manusia. Tuhan akan membangkitkan siapa saja. Dan haruslah dari sekarang engkau mau. Mau. Kalau orang selalu paksa kamu pimpin pujian di tempat dari mana kamu datang, di kampung kamu. Inilah waktunya bagi kamu. Dan beritahu Tuhan pada pagi ini, Tuhan, biarlah kuasa urapan itu datang kepada saya. Besok kau bangun pagi, belum kau bangun, sudah nyanyi itu. Terkejut kau. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami perlukan. Ya apa tadi? Tadi apa tadi? Mana sudah di? Saya pun mau belajar wording itu, baru dengar. Mana? Itu kah? Mana wordingnya mana? Saya mau tengok juga. Kami apa? Perlukan keajaiban. Salah tune. Dan mari, mana barisan pujian tadi? Datang. Kita mau nyanyi sama-sama dan kita mau menyembah Tuhan. Karena lepas ini kita mau doalah. Haleluya. Tuhan mampu memulihkan dan biarlah pada hari ini Tuhan memulihkan dan memampukan barisan pujian penyembahan kita. Dan Tuhan juga akan menyerapkan kekuatan untuk memenangkan jiwa. Kita mempersiapkan generasi ini untuk pekerjaan-pekerjaan kebangunan rohani Allah yang akan datang. Kita tidak leka. Kita cekap siap siaga dengan pekerjaan Tuhan. Dan waktu dia terjadi, kita sudah siap. Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu pada hari ini. Bagi keluarga kami. Bagi setiap pribadi kami. Engkau yang mempunyai pergumulan. Tuhan mampu untuk memulihkan engkau. Dan juga yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup. Tuhan juga mampu memulihkan engkau. Apalagi yang sakit penyakit. Itu mudah bagi Tuhan pada hari ini. Karena Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia mudah menyelesaikan masalahmu. Karena Dialah jawaban. Yesuslah jawaban bagi dunia. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Bagi engkau yang mempunyai pergumulan, hal yang membebankan engkau, hal yang menyusahkan engkau, hal yang menyakitkan engkau, pada hari ini Tuhanlah yang akan memulihkan engkau, seperti Tuhan menyembuhkan
orang yang 38 tahun sakit, yang terbaring di tepi kolam Bethesda. Haleluya. Karena Dia ajaib, Dia Tuhan, Dia Maha Besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.